Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Zaki Antoni Channel. Saya ini kebetulan sedang berada di kota Mukomuko dan sedang bersama Bapak Bupati Mukomuko, Bapak Khairul Huda, yang tadi ikut menghadiri acara pelantikan pengurus PWI Kabupaten Mukomuko. Kita ngobrol ringan dengan Pak Bupati yang luar biasa ini, yang sudah 5 tahun ini memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Mukomuko. Apa kabar Pak Bupati? Baik Pak Mas Zaki, alhamdulillah sehat-sehat ya. Pak Bupati, ini kita di Zaki Antoni Channel. Kita ngobrol-ngobrol ringan. Sudah 5 tahun nggak terasa ya Pak Bupati ya, memimpin Kabupaten Mukomuko. Apa yang paling tidak disukai selama menjadi kepala daerah, Pak Bupati? Iya, sebenarnya ada sesuatu yang tidak saya sukai, tapi karena ketidaksukaan ini tidak mengenakan saya harus suka dengan itu. Ya wajar ada ketidaksukaan kita terhadap sesuatu yang itu mengajak termasuk teman-teman wartawan. Tapi Banyak yang sering mencubit. Iya, tapi setelah saya pikir-pikir, wah memang harus ada sesuatu masukan ketika aku dikritik. Pertama saya itu masalah, tapi lama-lama, wah ini enggak boleh, saya harus responsif. Artinya responsif begitu ada sesuatu yang disampaikan ke teman wartawan, sebenarnya tak saya telepon, gimana kira-kira saya, oh gini Pak, oh ya terima kasih ya, saran pendapatnya saya terima ya, semuanya itu ya. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan bisa enak buat saya, karena tadi saya sampaikan bahwa semuanya punya niat baik, niat baik yang sama Mas Zaki sampaikan itu memang benar-benar menyentuh teman-teman semua. Kalau itu niat baik. Nah, kalau yang paling berkesan selama 5 tahun ini, yang paling berkesan selama memimpin Kabupaten Mukomuko ini apa kira-kira? Iya, saya yang paling berkesan memimpin Mukomuko ini ketika saya ketemu masyarakat saya, ketika saya bisa memberikan semangat pada mereka, ketika saya bisa menggugah potensi-potensi yang ada di masyarakat saya puas. Begitu pulang acara saya kayak ada sesuatu yang saya dapat luar biasa. Kepuasan batin. Iya, kepuasan batin ketika masyarakat saya sedih bisa saya buat bahagia. Kadang-kadang guyonan saya harus merendahkan saya, nggak apa-apa, asal masyarakat saya senang. Saya senang ketika saya bisa merubah masyarakat saya. Pernah nggak ada yang pernah membuat kesan ketika kunjungan yang membuat Pak Bupati sampai menangis? Ya, masyarakat. Ya pernah. Ya sering saya tersenyum dengan masyarakat saya yang kadang-kadang sangat menghargai, sangat menempatkan saya. Kadang-kadang menangis saya gini, Mas Zaki, aku tuh nggak pantas seperti itu kan gitu. Kadang-kadang saya datang ke warga, itu ada pohon pisang itu masih itu langsung di situ, Pak ini pisang, itu saya bukan masalah pisangnya, tapi dia sangat menghargai, menghormati. Saya mikir pada pisang itu kan mungkin nggak tahu, tapi nilai bagi saya ini kan luar biasa. Ketika masyarakat saya datang, dia senang, saya juga bahagia. Bukan ukuran itu, tapi ya saya merasa senang masyarakat saya menempatkan. Tapi saya juga bagaimana saya menempatkan masyarakat saya juga, saya hormati, saya hargai. Yang itu Mas Zaki. Kadang-kadang itu. Tapi ya pernah waktu ketika Mas Zaki, aku di seluruh di 3 desa itu, banyak orang ini. Waktu itu 1 orang itu langsung kritik saya. Wah, Pak Bupati ingkar dari janjinya untuk menyamakan pegawai negeri di sekolah-sekolah kok belum terwujud. Berarti Bupati dulu ingkar. Waktu itu saya mau, tapi saya tidak. Saya mohon maaf nanti saya
saya berusaha. Begitu saya tentu responsif seperti itu, mereka juga gitu. Akhirnya dia iya Pak, tak guyon ini. Nanti kalau itu tak guyonan saya waktu itu malam itu. Kalaupun orang masih panas melihat saya kayak tenang. Pak, nanti kan ini masih berjalan 3 tahun, nanti kalau sudah tahun-tahun saya belum bisa mewujudkan janji saya, ya udah saja ditambah saya 1 periode lagi. Akhirnya dia itu datang Pak, ya Pak, akhirnya baik sama saya. Artinya saya melihat bagaimana responsif kita terhadap apapun yang ketika orang tidak suka sama kita, kita harus suka sama dia. Itu memang tingkat kesulitannya tinggi. Tapi pada prinsipnya ketika kita sentuh mereka dengan tentunya berubah. Akhirnya dia juga itu Pak, nanti saya dibuat bah gitu Mas. Ini kan hampir ya. terakhir Pak ya, untuk pilkada yang berikutnya. Insya Allah maju lagi Pak ya? Insya Allah. Sudah ada pasangan Pak? Ya udah, saya dengan dapil juga Pak Rohmadi Pak. Rohmadi Ya Rohmadi ya. Lewat perahu apa rencana? Rencana saya untuk yang sudah positif Golkar sama Nasdem, tapi masih banyak partai yang saya gabung ya. Ya, saya ajak saya semakin aku didukung banyak teman yang semakin itu. Nah, kan pilkada untuk tahun ini kan dalam suasana Covid ya. Kita dengar dari pemberitaan di KPU misalnya memberitahu bahwa tidak ada lagi rapat akbar gitu ya. Kemudian pertemuan tatap muka juga pesertanya juga terbatas dalam ruangan. Gimana tanggapannya Pak tadi dengan kondisi seperti itu? Saya tentunya semua akan pertimbangan dan keselamatan tapi satu sisi bagaimana demokrasi harus dijalankan, kualitas demokrasi harus juga dilaksanakan. Maka dari itu dengan pembatasan sosial, dengan aturan-aturan protokol COVID-19, tentu kita juga bagaimana kualitas demokrasi kita juga bagus. Saya juga sampaikan demikian. Kalaupun pertemuan-pertemuannya sebatas ya kita maksimalkan. Minimal kita bisa memberikan satu pemahaman terhadap masyarakat kita bagaimana pola kita berdemokrasi. Dan saya tidak akan pernah menjelekkan rival saya. Tidak akan saya hanya kepingin saya punya program seperti ini. Saya sudah mungkin sekian 5 tahun itu. Saya tidak nanti orang menilai kalau saya di depan audiens saya, di depan masyarakat saya menjelekan orang, berarti kan saya juga tidak menguntungkan nggak ini dengan situasi COVID ini untuk kontestan? Untuk kontestan dengan tidak adanya rapat akbar, kemudian pertemuan yang jumlahnya terbatas. Sebenarnya segi kos yang kita keluarkan ini menguntungkan karena kita tidak rapat banyak orang. Yang itu kosnya tinggi sekali ya. Kalau kita ketemu warga dan sebagainya, ya hitung silaturahim dan sebenarnya secara itu kosnya lebih ini dibandingkan dengan kita akbar dengan undang artis, undang penyanyi dan sebagainya yang bisa lebih hemat itu. Lebih itu ya sebenarnya itu Pak, keseringan kita ketemu dan saya kan sudah terbiasa Pak, sudah terbiasa ketemu masyarakat saya di mana dan bukan saya Pak, ini bahagia saya, kebahagiaan saya itu kita ketemu masyarakat. Selama 5 tahun Pak Kopi, keluarga ngeluh nggak soal waktu misalnya latihan? Ya pertama saja anak saya yang paling kecil itu kan karena saya pagi siang malam itu kan karena kadang sampai anak saya yang kelas 2 SD waktu itu dia ditanya gurunya bukan wajib perkenalan dia nangis waktu ditanya bapakmu jadi apa kan itu bapaknya kerja apa anak saya ditanya kenapa bapak saya jalan di rumah kan itu yang cerita gurunya. Saya neteskan air mata. Iya, saya tidak jarang ketemu sama anak saya. Karena pagi, karena
apalagi kerjanya nggak bisa terus-menerus di rumah, ya. Tapi sudah lama-lama sudah mengerti ya. Anak saya udah nggak ketemu bapaknya, nggak ketemu lama, itu udah biasa. Kadang-kadang saya kaget Mas, ketika saya di tempat makan, begitu makan, anak saya nyeruduk jebret, anak saya kok nilainya kok nggak sama saya kan? Oh, aku belum, ternyata ada sebuah nilai-nilai yang belum saya sampaikan kepada anak saya. Kadang-kadang gitu. Ya, ini yang mungkin ya kualitas bertemu saya sama anak saya. Kadang-kadang begitu duduk saya nilai berikan sebuah nilai, ini orang hidup seperti ini. Kadang-kadang gitu. Ya. Berapa orang Pak? Tiga. Yang suruh yang pertama sudah kuliah, sudah semester 6 di Surabaya. Nah, sebenarnya apa yang masih dilanjutkan di program pembangunan di Mukomuko ini? Ya, ke depan saya ingin melanjutkan yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur sudah hampir 80%. Yang kedua, saya kepingin sebuah peningkatan Kabupaten Mukomuko dari sebuah wilayah yang dari perkebunan menuju sebuah industri. Saya telah berkomunikasi kepada para investor untuk membangun pabrik-pabrik, pelabuhan dan sebagainya. Saya kepingin loncatan itu, karena loncatan dari wilayah perkebunan ke pertanian dan sebagainya ke industri kan perlu sebuah proses. Dan ini alhamdulillah yang beberapa investasi juga ingin yang di Mukomuko memberikan pabrik turunan dari CPU, yang mau minyak, ada yang turunan lagi mau beberapa mungkin sabun atau dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk turunan minyak goreng dan sebagainya. Dan pelabuhan kita sudah survei di beberapa. Kita ingin melanjutkan bagaimana industri hilirnya, industri turunan dari CPU itu. Jadi artinya bisa banyak tenaga kerja dari Mukomuko itu bisa bekerja industri hilirnya. Sudah berapa banyak yang berniat? Udah beberapa udah ngurus dan sebagainya. Udah beberapa dari pabrik CPU dia akan mendirikan pabrik itu ya. Itu udah sekitar dua pabrik itu mau melanjutkan, dan ada orang yang pengen juga menginvestasikan pelabuhan kan. Udah silakan kita tunjukkan wilayah mana saja itu luar biasa, akan membuka lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Dan saya kepengen itu semua maju. Dan alhamdulillah dengan banyak pabrik, Kabupaten Mukomuko setelah pertumbuhan ekonominya itu kan nomor 2 setelah kota maksudnya. Artinya Berapa persen ya? itu hampir di atas rata-rata provinsi, 5 sekian. Selain perkebunan Pak, sektor apa lagi yang bisa membuat Kabupaten Muko ini tumbuh secara Pertanian, ya, pertanian dengan pembukaan dari sawit dibuka menjadi lahan-lahan yang bisa dialiri irigasi, itu dibuka lahan pertanian. Itu kemarin hampir 500 hektar itu dibuka, ya kan. Kita sudah laksanakan, dan apa yang terjadi itu ketika saya hitung itu potensi di wilayah itu 1 tahun itu bisa menambah penghasilan masyarakat di sekitar itu hampir 25 miliar di wilayah 3 desa itu saya hitung sudah gitu. Artinya kalau wilayah tertentu juga kita buka pertanian, dan perlu diketahui bahwa bendungan kita ini bisa mengaliri lagi sekitar 2.000-an hektar sawah ya. bendungan Manjutung. Masih potensi untuk mengaliri sawah masih banyak.
Ini dari dua sektornya, perkebunan, pertanian, sudah bisa mengangkat ya. Mengangkat. Itu masalah. Ya. Baik Pak Bupati, ini terima kasih atas waktunya ini sudah berdiskusi di Zaki Antoni Channel ini, dan mudah-mudahan ini Kabupaten Mukomuko ini terus meningkat Pak perekonomiannya, dan semoga Pak Bupati kembali sukses. Terima kasih Mas Zaki, Mas Zaki juga sukses. Amin. Ya. Warga semuanya, beliau ini seorang wartawan yang potensial. Ya, cara dia tadi menyampaikan sesuatu, membakar semangat teman-teman wartawan, luar biasa beliau ini. Ya, sukses Mas Zaki. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.